yang mengatakan bahwa selama perkawinan dan sejak 2020 sudah tidak cocok lagi. Padahal menurut keterangan Ibu Inge, ketidakcocokan itu mulai 2018. Ya, itu saja ya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Di mediasinya tadi Pak Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi gagal karena sebelum masuk ke materi proposal, ya sebelum masuk ke materi proposal, Hakim bertanya kepada Pak Ari apakah ada perubahan sikap sehubungan dengan gugatan ini, karena Pak Ari menyatakan tetap dan mediator juga bertanya kepada Ibu Inge mengenai sikap mereka sama-sama tetap dengan sikapnya, maka Hakim langsung menyimpulkan mediasinya gagal. Jadi gagal ya? Gagal, walaupun kedua belah pihak sudah menyampaikan resume atau proposal untuk dibahas, tapi karena menolak maka pembahasan materi nggak ada. Hakim langsung kita sama-sama menandatangani berita acara gagalnya mediasi. Sidang kelanjutannya nanti akan seperti apa? Akan diberitahu kemudian oleh dilaporkan dulu kepada majelis hakim. Ya, setelah dilaporkan baru kami dapat keterangan penundanya kapan. Karena mediator kan lain, majelis hakim yang menyidangkan perkara itu lain. Itu aja intinya. Mbak Inge sendiri gimana Mbak Inge? Menanggapi hari ini mediasi. Gagal berarti kan langsung bisa lebih cepat ya Pak ya? Iya, kata hakim langsung ke majelis hakim untuk pemeriksaan pokok perkara mengenai apa yang dinyatakan dalam gugatan. Dalam gugatan itu kan tertulis ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa selama perkawinan dan sejak 2020 sudah tidak cocok lagi. Padahal menurut keterangan Ibu Inge, ketidakcocokan itu mulai 2018. Ya, itu saja ya. Kak Inge berarti kan ini udah mantap bercerai ya? Tapi masih ada dari itu gelintiran orang yang masih mendukung untuk ayo dong kembali gitu. Tetap intinya sih aku sama Ari memang sebagai pasangan mungkin sampai di sini, tapi kita akan berusaha untuk tetap jadi good balance untuk Kenzo. Kak Inge sendiri masih satu rumah sama Mas Ari sendiri? Iya, masih di apartemen, rumahnya belum kelar-kelar, masih renovasi. Ngomongin soal anak, Kak Inge ada berita kan soalnya soal orang ketiga katanya Kak Inge keceplosan. Gimana sih? Anak itu kan akibat dari putusnya perkawinan baru sikap pengadilan. Tapi kalau bicara undang-undang, anak yang belum mencapai 18 tahun, baik undang-undang atau jurisprudensi, itu ibunya ditetapkan sebagai wali. Ya, kecuali ada bukti-bukti ibu melalaikan atau perilaku kehidupan sosialnya yang dapat merusak perkembangan jiwa anak. Itu saja. Sementara selama ini kan teman-teman tahu Ibu Inge yang mengurus, perkembangan secara sosialnya juga baik, ya, hidup teratur. Jadi kami berharap supaya pengadilan menetapkan ibunya sebagai wali. Mbak Inge klarifikasinya dong sedikit aja terkait yang ada tuduhan orang ketiga lah terhadap Mbak Inge. Mungkin Mbak Inge Sampai anak mau ada Ibu Inge kasih kode untuk saya jawab. Intinya begini. Mengenai tuduhan pihak ketiga itu muncul belakangan ini setelah rame. Tapi dalam berkas gugatan yang didaftarkan 3 April itu tidak pernah ada satu narasi bahwa ada pihak ketiga. Makanya kita juga heran kalau Pak Ari atau kuasanya sekarang mengumumkan bahwa ada pihak ketiga. Kalau memang itu dipakai sebagai dalil gugatan, ya mudah-mudahan bisa dibuktikan. Kalau tidak kan akan menjadi kasus lain, fitnah itu. Kalau dari Kak Inge sendiri mungkin tanggapannya gitu. Itu sama aja penjelasannya. sedih nggak maksudnya Mbak Inge dengan tuduhan seperti itu di tengah proses seperti ini gitu? Tentunya sedih. Jadi ya kalau selama ini aku memang lebih memilih diam aja biar prosesnya yang berjalan. Iya. Karena kalau terlalu banyak aku ngomong juga based on emosi doang, nantinya juga nggak bener. Jadi aku lebih pilih diam.
ya, pengacara yang membuktikan apakah benar seperti itu, terbukti apa enggak sesuai dengan undang-undang yang Ya, betul. Bang, dengan mediasi gagal ini berarti upaya untuk rujuk udah nggak ada lagi, Bang ya? Ya, jadi begini ya. Tadi hakim bertanya kepada Pak Ari, apakah ada perubahan mengenai sikap gugatan ini. Pak Ari lebih dulu ditanya oleh hakim mediator, dia mengatakan tetap ingin bercerai. Lalu hakim balik bertanya kepada Ibu Inge, ya sama. Jawabannya tidak akan mau hidup bersama lagi. Sehingga hakim langsung mengatakan, ya udah kalau gitu saya nyatakan mediasi gagal. Padahal sebelumnya kami sudah menyerahkan proposal. Kalau seandainya masih membuka diri, berarti kan proposal itu dibahas, itu aturan mediasi. Tapi karena sudah langsung menutup diri masing-masing, Pak Ari karena dia udah dulu ditanya, dia mengatakan istilahnya tetap mau berlanjut. Dan untuk berlanjut cerai atau tidaknya kan urusan majelis hakim yang menyidangkan pokok perkaranya. Kalau untuk sidang lanjutannya kapan belum tahu? Belum, nanti ntar baru kami tanya deh ya. Gitu. Ya. Bang, kalau isi tuntutannya sendiri selain hak asuh anak itu ada kayak harta gono gini dan selainnya nggak sih, Bang? Kalau harta gono gini itu kan begini ya. Sebelum Pak Ari dengan Bu Inge melangsungkan perkawinan, itu kan ada perjanjian pisah harta. Dan ketentuan pisah harta itu artinya antara suami istri itu tidak ada harta bersama. Memang idealnya pisah harta itu sepanjang pasangan itu sama-sama mempunyai penghasilan, baru idealnya seperti itu, adilnya seperti itu. Tapi masalahnya pisah harta, satu hanya mengabdi dan satu mencari duit dan duit buat dia, itu persoalannya. Jadi mengabdikan diri sekian lama tanpa berpenghasilan tapi pisah harta, itu persoalannya. Lalu sekarang misalnya Pak Ari mengatakan bahwa pisah harta itu baik karena maaf nih, suatu saat kalau dia berusaha dan dalam tanda petik pilot tidak mengganggu istri, sekarang aja sudah tidak ada urusan. Kalau dia pilot ya ambil yang punya dia, atau beda kalau dia mau melindungi istri, aset punya dia, namakan orang lain. Karena saya kurator ngerti formalnya pembuktian formalnya milik pihak ketiga, tapi faktanya yang bersangkutan itu baru benar. Itu namanya di undang-undang kepilotan. Jadi kalau seorang yang dinyatakan pilot, kami selaku kurator akan kejar kemanapun. Begitu kita kejar bahwa ada harta suami istri, lalu pasangannya mengatakan, maaf Pak Kurator, ini kami pisah harta. Nah, kurator harus tunduk kepada aturan-aturan itu. Karena kami sebagai kurator juga tahu itu. Tapi kalau sekarang Pak Ari mengatakan misalnya pisah harta supaya istri atau anak terlindungi, ya sekarang aja sudah tidak terlindungi, ya toh? Berarti bisa dibilang selama berumah tangga mengabdi, berarti ini keluar pun keinginannya nggak bawa apa-apa gitu ya? Iya, maaf aja. Jadi ya di badan, yang di badan kosong. Hanya mengabdi, saya boleh katakan bahasa yang tepatnya, selama 17 tahun mengabdi. Mungkin kita bisa bedakan dengan asisten kita di rumah. Ini mengabdi artinya tidak dikasih pengabdian yang tulus 17 tahun. Melahirkan 2 anak, keluar dengan tinggal di rumah kosan nanti. Sementara Pak Ari punya 3 apartemen dan 1 rumah mewah, belum yang lain Pak. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih. Ya.